Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabarnya? Baik, Pak. Ada yang sakit? Enggak, Pak. Ya kan, alhamdulillah. Adapun pada pagi hari ini kita masuk belajar, masuk sekolah, belajar. Jadi harapan Bapak, semangat kita yang lalu kita bawakan sekarang, kita wajib semangat. Kalau orang semangat itu kayak mana? Coba, siapa yang bisa mengekspresikan kalau seandainya dia itu semangat? Enggak ada? Iya, Pak. Bahagia. Kayak mana muka orang bahagia, Jack? Senyum, Pak. Senyum. Selain senyum, ngapain orang bahagia? Ketawa, Tapi kalau kelebihan ketawa nanti jadi orang gila. Oke. Sebelum kita mulai mata pelajaran pada pagi hari ini, Bapak mau memastikan kembali tentang kehadiran atau absen. Absen. Oke, siapa yang Bapak panggil namanya, Bapak harap tunjuk tangan bilang hadir. Yang pertama, Nur Azizah Pritami. Pindah, Pak. Udah pindah. Pindah, Pak. Syakila Pia Zahra. Zahra Febriani. Kemana dia? Enggak tahu. Sakitkah atau ada acara kah? Nggak tahu. Laki-laki perempuan? Perempuan. Iya. Celia Priliani. Rizky Ramadan. Rehan Ramadan. Repi Ananda. Renal Okora. Panggung Panduwinata. Nurmalasari. Mana orangnya? Muhammad Ilham. M. Dapa Ramadan. Kaya Anggreni. Fahri Ramadan. Evan Gabriel Sihota. Asri Wirana Borusinaga. Banu Maulana. Billy Prasetya. Cahya Erlangga Nasution. Dery Lovia. Dinda Kirana. Liza Fira. Eka Nur Alvita. Baru si Hadi Prasetyo Tanjung. Hanif Alfaril. Irdi. Wairini. Wairu Imam Syafi'i. Muhammad Afan Dimas Setiawan. Nanda Lesari. Jaki Ramadhani. Ahmad Fahri Siregar. Dewi Permatasari. Dinara Arinda Panjaitan. Evan Gabriel. Kurang kali namanya. Namamu kan? Oke, baik. Sebelum kita mulai materi yang mau Bapak sampaikan pada pagi hari ini, Bapak harap kita kondusif, lipat tangannya, jangan ada yang ngantuk, jangan dibiarkan kepalanya itu di atas meja. Karena apa? Karena kalau sampai kepalanya di atas meja nanti lama-lama keluar di chest. Jadi ngantuk. Baik. Mari sama-sama kita perhatikan materi yang ada di depan tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Baru yang di bawah tulisannya kelas 4 SD. Di kelas 4 SD itu kita udah masuk ke materi yang namanya manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tahu tumbuhan itu apa? Coba satu orang tunjuk tangan ke depan bisa jelaskan apa itu tumbuhan. Jangan takut. Pak, tumbuhan itu ini, contohnya ini.
Nggak apa-apa. Ada? Ilham, jangan takut Ham, berani Ham. Kalau orangnya takut walaupun pintar, itu namanya nggak bagus deh. Yang bagus itu orang pintar tapi berani. Kira-kira apa yang tadi Bapak tanyakan? Kira-kira ada yang bisa ngejelasin? Enggak ada. Yaudah, nanti itu Bapak jelasin, berarti tugas kamu wajib memperhatikan ke depan. Oke, sebelum Bapak mulai, janji Bapak yang kemarin. Siapa yang sudah melaksanakan sholat subuh 3 orang? Oke, kendamanya ada berapa orang nih? 1 sholat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, Bapak pilih 2 orang. Siap sholat juga. Siapa di antara berapa orang? 7 orang berarti sama ini tadi? Hah? 9 orang. Siapa yang tahu niat sholat subuh benar, Bapak kasih hadiah. Saat ini juga uang jajan. Siapa yang tahu sholat niat sholat subuh? 3, 2, 1. Oke, nanti kuis nanti selanjutnya. Bapak harap siapa yang udah sholat subuh dipertahankan. Kembali ke materi. Oke, pengantar yang ingin Bapak sampaikan tentang materi kita tadi yang pertama, yaitu poin pertamanya bisa dibaca. Alam bisa baca Lan? Tumbuhan memiliki peran vital dalam ekosistem dan kehidupan manusia. Oke, berhentilah. Dia menjelaskan di sini bahwasanya tumbuhan itu memiliki peran vital dalam ekosistem dan kehidupan manusia. Ya. Betul atau enggak? Betul. Betul. Manusia kalau nggak ada tumbuhan nggak selaras dia. Tumbuhan itu banyak membantu manusia. Ya. Iya. Loh Pak, tapi kalau saya contoh mamaku nanam cabai tapi tiap hari mamaku yang nyiram, kok tumbuhan pula yang bantu kita? Iya deh, itulah yang namanya ekosistem. Tumbuhan ini banyak gunanya. Coba yang kita lihat di depan kamu ada apa? Meja itu dari mana? Kayu itu dari mana? Pohon itu apa namanya? Kamu makan pakai apa? Pakai sayur atau enggak? Sayur itu apa? Tumbuhan. Karena itulah disebut bahwasanya tumbuhan itu memiliki peran yang vital atau yang penting. Manusia kalau nggak ada tumbuhan itu nggak selaras dia. Oke, poin yang kedua, Vino baca no. Berbagai manfaat tumbuhan untuk kebutuhan dasar hingga peran Ekologis. Berbagai manfaat tumbuhan mencakup kebutuhan dasar hingga peran ekologis ya deh. Tumbuhan itu ya kayak yang Bapak bilang tadi, dia berperan penting untuk manusia dan alam sekitarnya. Tumbuhan yang seandainya nggak ada pohon, pasti longsor di mana-mana. Oke, lanjut. Sumber pangan. Siapa yang tahu sumber pangan manusia itu paling banyak dari mana? Dari tumbuhan deh. Siapa yang di belakang rumahnya punya pokok pisang? Semua ya. Siapa yang di belakang rumahnya punya pokok jambu? Banyak ya. Coba kita perhatikan lagi poin di depan. Buah-buahan, apel, jeruk, pisang. Yang kedua sayuran, bayam, wortel, brokoli, padi, gandum, jagung sebagai sumber karbohidrat yang sering dikonsumsi manusia. Coba ada foto di samping ini. Kalau Bapak tunjuk kira-kira, Alan, ini gambar apa? Semangka. Ini
Pisang. Ini apa? Kembali, Pak. Ah, siapa di sini yang nggak suka makan sayur? Jangan nggak suka makan sayur lah. Pantaslah kau sering sakit. Orang yang jarang makan sayur, dia imunnya sering diserang sama penyakit. Lanjut. Sumber obat-obatan. Iya deh, tumbuhan itu berfungsi sama manusia itu, dia bisa menjadi sumber obat-obatan. Yang pertama, tanaman herbal seperti jahe, kunyit, dan lidah buaya. Siapa yang pernah nengok jahe? Jahe bentuknya kayak mana? Ada spidol? Tunggu ya. Oke. Kunyit. Siapa yang pernah nengok kunyit? Apa warna kunyit? Kuning. Pinter. Lidah buaya? Hijau. Dalamnya? Dia Oke. Itu deh, jahe, kunyit, dan lidah buaya itu bisa jadi obat manusia. Jahe ini bisa meningkatkan imun atau ketahanan tubuh. Baru kunyit. Kunyit itu juga bisa jadi obat manusia. Iya deh. Lidah buaya kira-kira bisa jadi apa? Itu banyak gunanya. Untuk rambut juga bisa. Untuk muka jadi masker juga bisa. Oke, yang kedua, obat modern yang berasal dari tumbuhan. Banyak obat-obat modern yang berasal dari tumbuh atau sering disebut dengan obat herbal. Kamu pinter-pinter kamu ya. Udah tahu materi ini? Udah? Gampang kan? Oke. Jadi fungsi tumbuhan di muka bumi ini untuk manusia itu yang selanjutnya sebagai produksi oksigen dan penyaring udara. Proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang kedua, tumbuhan menyerap karbon dioksida dan polutan lainnya. Apa itu fotosintesis? Siapa yang tahu fotosintesis itu apa? Pernah belajar? Apa itu fotosintesis? Ayo. Kita kembali ke pelajaran yang lalu. Oke, sama-sama sambil diingat, nanti sambil diulang. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah cara tumbuhan membuat makanan sendiri menggunakan cahaya matahari. Dan fotosintesis ialah proses di mana tumbuhan membuat makanan sendiri dari cahaya matahari, air, udara, dan juga memberikan kita oksigen. Kamu pernah berpikir nggak kalau seandainya nggak ada tumbuhan ini deh, udara yang di bumi ini kotor loh. Kenapa coba? Aku yang dihasilkan dari kendaraan-kendaraan kamu yang punya kereta, yang punya mobil, itu diserap sama tumbuhan. Makanya dia berperan penting untuk membersihkan yang namanya penyaring udara. Kayak kita pertemuan yang kemarin, ada lupa jelaskan. Kalau kita naik kereta, di depan ada mobil abu, kita bisa bernapas nggak? Kalaupun kita bisa bernapas, yang kita hirup itu udara yang nggak baik, nggak bagus, jorok, kan? Jadi contohnya di sini ada, contohnya cahaya matahari. Tumbuhan menyerap cahaya matahari dengan daun mereka. Hasilnya tumbuhan-tumbuhan besar dan kuat, dan mereka mengeluarkan oksigen yang kita hirup. Berarti setelah dia menghirup udara kotor itu, tadi dia mengeluarkan oksigen bersih. Paham? Oke, lanjut. Oke, tumbuhan juga ini di muka bumi ini, di bumi yang bulat ini, menjadi tempat tinggal dan habitat binatang. Di hutan banyak binatang nggak? Oke, hutan sebagai habitat bagi berbagai satwa. Di hutan ada binatang apa aja?
Coba, jangan gitu. Bapak mau kamu berani. Sebutkan 5 binatang yang ada di hutan. Siapa yang berani ke depan? Oke. Binatang pertama. Harimau. Binatang kedua. Singa. Garang-garang ini. Yang lembu-lembunya ada? Yang ketiga. Kelinci lembut. Yang keempat. Ular. Yang kelima? Burung. Burung apa? Burung ular. Oke, mantap. Tepuk tangan. Jadi itulah deh, banyak binatang yang ada di dalam hutan. Yang kedua, tumbuhan air sebagai tempat tinggal ikan dan organisme air lainnya. Iya. Siapa yang di sini suka makan ikan? Oke, kalau kemarin kamu mungkin udah sering ditanya sama gurunya. Sebutkan 5 contoh ikan yang berada di sungai. Nah, sini, coba. Enggak dong. Apa? Gantian dia. Siapa namanya? Renal. Ini tahu semua dia ya kan? Hah? Apa katanya? Apa aja? 5 ikan yang ada di sungai. Ikan lele, gabus. Apa? Banyak kan? Ikan mas di danau. Yang ada di sungai, yang di paren. Ikan sepat. Paitan, baru? Super. Mantap. Tepuk tangan. Ya. Kenapa coba Bapak suruh kamu maju dan sebutin salah satu contoh-contoh binatang ini? Karena kalau nggak seperti itu, kamu nggak mau cari tahu. Makanya mulai dari hari ini cari tahu. Oke. Jadi tumbuhan juga menjadi sumber bahan baku industri. Kayu untuk konstruksi dan pembuatan bahan bangunan. Sama yang kayak di lokal ini. Ini semua mayoritas dari tumbuh kayu. Baru apa lagi? Triplek. Baru apa lagi? Iya, buat meja, kursi, apapun itu dari tumbuhan. Karet, serat seperti kapas dan rami. Iya. Siapa yang tahu di sini pokok kapuk? Pokok kapuk itu menghasilkan besar nggak pokok kapuk ini? Besar. Kalau pokoknya itu batangnya berduri atau enggak? Berduri jadi. Berduri. Oke, lanjut. Jadi tumbuhan itu juga dijelaskan di sini menjadi fungsi tanah dan akar tumbuhan mencegah erosi tanah. Betul atau enggak? Coba sebutkan salah satu tumbuhan yang bisa mencegah erosi tanah. Tahu? Kamu siapa di sini yang udah pernah ke Danau Toba? Banyak enggak di situ pohon-pohon yang besar? Nah, ya, itulah deh. Kalau seandainya pohon-pohon itu enggak ada, itu pasti longsor. Hutan dan vegetasi mengatur siklus air dan mencegah banjir. Iya, pohon-pohon itu juga mencegah banjir. Dia serap airnya, dia jaga tanahnya supaya nggak ada longsor dan banjir. Lanjut. Masuk ke kesimpulan. Coba Pari, baca dulu nih. Tumbuhan sangat berguna dan sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Lanjut. Pentingnya menjaga dan melestarikan tumbuhan untuk kesejahteraan manusia dan lingkungan. Iya deh. Jadi tumbuhan sangat berguna dan sangat penting bagi keberlangsungan hidup di bumi.
Dilindungi. Pentingnya menjaga dan melestarikan tumbuhan untuk kesejahteraan manusia dan lingkungan. Jadi pesan Bapak, jagalah tumbuhan yang ada di sekitar kita semua. Jangan dirusak. Kayak Evan tadi, tumbuhannya bagus-bagus di situ dipatahkan. Jangan ya. Nanti di akhirat kelak tuh dia balas. Oh kemarin kau patahkan tangkaiku. Di akhirat nanti dipatahkannya leher si siapa namanya? Jangan ya. Bertobat Bapak. Oke. Motivasi singkat. Bapak yang baca ya. Menjaga manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tumbuhan adalah pahlawan tanpa tanda jasa dalam kehidupan manusia ataupun kita. Mereka menyediakan makanan yang kita makan setiap hari, oksigen yang kita hirup, dan bahan-bahan penting untuk obat-obatan dan berbagai kebutuhan lainnya. Tanpa tumbuhan, manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Mari kita jaga dan lestarikan tumbuhan dengan sederhana, seperti menanam pohon. Siapa di sini yang udah pernah menanam pohon? Menanam bunga? Sudah pernah semua ya. Kita wajib apa? Wajib menjaga dari sekitar kita. Tidak merusak lingkungan dan mengurangi penggunaan plastik. Setiap tindakan kecil tidak dapat membuat perbedaan besar untuk masa depan bumi kita. Dengan menjaga tumbuhan, kita tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga memastikan kehidupan yang sehat dan sejahtera bagi generasi mendatang. Tumbuhan memberi kita hidup, jadi mari kita balas budi dengan menjaga dan merawat mereka. Oke? Bapak mau materi yang singkat yang Bapak sampaikan ini, Bapak tolong diamalkan, dipelajari, cari materinya di buku-buku yang lain, kamu pelajari sendiri. Sudah semuanya punya HP kan? Kalau punya HP, punya jaringan internet? Jaringan internetnya itu jangan disalahgunakan. Jadi diapain Pak? Jaringan internetnya itu digunakan untuk ngerjain tugas. Contohnya, guru ngasih tugas, bisa nggak kita ngerjain lewat HP? Bisa. Jadi kalau minta tolong gunakan HP sebaik mungkin. Oke, terima kasih. Oke, bisa semua berdiri. Jangan beri. Jangan ada yang di atas inilah. Posisinya kayak yang kemarin. Ya, Bapak rasa tanpa harus Bapak ajari, kamu udah pintar sendiri ya. Udah siap? Siap? Happy, jangan ada yang nggak bergerak. Tiga. Saya Bapak harap jangan ada yang main-main. Jangan ada yang main, Mak. Kita mau speaking biar supaya Ya.
Jadi berapa menit, Pak? 28, Pak. 28. Oke. Duduk semua. Jadi sekian dari Bapak. Nanti ada tugas yang Bapak kirimkan, nanti tolong dikerjakan. Tugas yang kemarin ada, tugas yang ini juga. Nah, jadi Bapak usahakan semangat terus, jangan pernah Pak, jangan pernah menyerah, jangan pernah malas. Tugas kamu itu semangat. Oke, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.